Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggun Putri dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia internasional. Let's go. Sebelum saya menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia internasional, saya akan menjelaskan tentang sumber daya manusia terlebih dahulu. Sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara untuk mencari bagaimana cara untuk mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh setiap individu yang ada di dalam perusahaan tersebut secara efisien dan efektif. Menurut salah satu ahli yaitu Melayu SP Hasibuan, manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien untuk membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi sumber daya manusia. Yang pertama, staffing atau employment. Fungsi ini terdiri dari 3 aktivitas penting, yaitu perencanaan, penarikan, dan seleksi sumber daya manusia. Para manajer akan menjadi lebih tergantung pada Departemen Sumber Daya Manusia untuk mengumpulkan informasi mengenai komposisi dan keterampilan tenaga kerja saat ini. Dalam proses seleksi, Departemen Sumber Daya Manusia melakukan penyaringan melalui wawancara, tes, dan menyelidiki latar belakang pelamar. Yang kedua, performance evaluation. Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab untuk mengembangkan bentuk penilaian kinerja yang efektif dan memastikan bahwa penilaian kinerja tersebut dilakukan oleh seluruh bagian perusahaan. Yang ketiga, compensation. Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kompensasi yang diberikan bersifat kompetitif di antara perusahaan-perusahaan yang sejenis, adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, misalnya UMR, dan memberikan motivasi. Yang keempat, training and development. Tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia dalam hal ini juga menyangkut masalah pemutusan hubungan kerja. Tanggung jawab ini membantu merestrukturisasi perusahaan dan memberikan solusi terhadap konflik yang terjadi dalam perusahaan. Yang kelima, employee relation. Tanggung jawab utama Departemen Sumber Daya Manusia adalah untuk menghindari praktek-praktek yang tidak sehat, seperti mogok kerja dan demonstrasi. Yang keenam, safety and health. Departemen Sumber Daya Manusia mempunyai tanggung jawab utama untuk mengadakan pelatihan tentang keselamatan kerja, mengidentifikasi dan memperbaiki kondisi yang membahayakan tenaga kerja, dan melaporkan adanya kecelakaan kerja. Yang terakhir, yang ketujuh, personal research. Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang menyinggung masalah ini, dan hasilnya digunakan menilai apakah kebijakan yang sudah ada perlu diadakan perubahan atau tidak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peranan Departemen Sumber Daya Manusia. Menurut Carrington, peranan Departemen Sumber Daya Manusia terdiri dari 3, yaitu advisory atau counseling role. Dalam peran ini, Departemen Sumber Daya Manusia berperan sebagai konsultan internal yang bertugas mengumpulkan informasi, menentukan permasalahan, menentukan solusi atas masalah tersebut, dan memberikan bantuan serta panduan dalam memecahkan permasalahan sumber daya manusia yang dihadapi oleh perusahaan. Yang kedua, service role. Dalam peranan ini, Departemen Sumber Daya Manusia melakukan aktivitas yang memberikan pelayanan secara langsung kepada pihak manajer. Penarikan, pelatihan orientasi, melakukan pencatatan, dan melaporkan pekerjaan merupakan contoh dari peranan ini. Yang ketiga, control role. Dalam melaksanakan peran ini, Departemen Sumber Daya Manusia bertugas untuk mengendalikan fungsi manajemen sumber daya manusia dalam perusahaan. Di sini kita sudah masuk manajemen sumber daya manusia internasional. Saya akan menjelaskan secara singkat apa itu manajemen sumber daya manusia internasional. Manajemen sumber daya manusia internasional adalah penggunaan sumber daya internasional untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Secara umum, Dowling dan Schuler membatasi ruang lingkup manajemen sumber daya manusia internasional meliputi fungsi manajemen sumber daya manusia, tipe pekerja, dan negara yang terlibat. Fungsi manajemen sumber daya manusia meliputi 4 aktivitas, yaitu fungsi akuisisi.
Fungsi akuisisi meliputi perencanaan, penarikan, dan sosialisasi. Yang kedua, fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan meliputi pelatihan, pengembangan, dan pembinaan. Yang ketiga, fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan meliputi kesehatan dan keselamatan kerja, serta hubungan kerja. Yang keempat, fungsi motivasi. Fungsi motivasi meliputi evaluasi, penghargaan, kompensasi, dan disiplin. Selanjutnya, bidang manajemen sumber daya manusia internasional dikarakteristikan oleh 3 pendekatan. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia internasional menekankan manajemen lintas budaya atau cross-cultural management, yaitu melihat perilaku manusia dalam organisasi dari perspektif internasional. Yang kedua, dikembangkan dari hubungan industrial, komparatif, dan literatur manajemen sumber daya manusia dan berusaha untuk menggambarkan, membandingkan, dan menganalisis sistem sumber daya manusia di beberapa negara. Yang ketiga, berusaha untuk memberikan fokus pada aspek manajemen sumber daya manusia di perusahaan-perusahaan multinasional. Selanjutnya, perbedaan antara manajemen sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia internasional. Menurut Schuller dan Jackson, ada 5 perbedaan, yaitu lebih banyak fungsi dan kegiatan, perspektif yang lebih luas, lebih terlibat dalam kehidupan pekerja, tingkat resiko yang lebih besar, dan pengaruh eksternal. Para manajer domestik biasanya mengelola program-program untuk sekelompok pekerja satu bangsa yang ditanggung oleh kebijakan kompensasi yang seragam dan yang membayar pajak kepada satu pemerintah. Para manajer internasional menghadapi masalah dalam mendesain dan mengelola program-program untuk pekerja yang terdiri dari lebih dari satu kelompok bangsa, dan oleh karenanya mereka harus mempunyai pandangan global terhadap berbagai permasalahan. Selanjutnya ada jenis-jenis manajemen sumber daya manusia internasional. Jenis-jenisnya ada 3, yaitu ekspatriat. Ekspatriat adalah seorang karyawan yang bekerja dalam sebuah operasi yang bukan merupakan warga yang berasal dari negara di mana operasi itu ditempatkan. Tetapi karyawan tersebut merupakan seorang warga yang berasal dari negara di mana kantor pusat organisasi setempat. Dan yang kedua, warga dari tuan rumah. Seorang warga negara tuan rumah adalah seorang karyawan yang bekerja untuk sebuah perusahaan dalam operasi yang merupakan seorang warga dari negara di mana operasi itu ditempatkan, tetapi kantor pusat perusahaan tersebut berada di negara lain. Yang ketiga, warga negara ketiga. Karyawan ini adalah seorang warga dari suatu negara yang bekerja di negara kedua dan dipekerjakan oleh sebuah organisasi yang berkantor pusat negara ketiga. Secara khusus, manajemen sumber daya manusia merujuk pada aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu organisasi untuk memanfaatkan sumber daya manusia yang secara efektif, dan aktivitas-aktivitas tersebut meliputi perencanaan sumber daya manusia, menyusun staf atau rekrutmen seleksi penempatan, manajemen kinerja, pelatihan dan pembangunan, kompensasi atau balas jasa dan tujuan-tujuan, dan hubungan industrial. Selanjutnya, tantangan manajemen sumber daya manusia global. Hal yang menantang dari mengelola sumber daya manusia secara global adalah bahwa apa yang dapat dijalankan di sebuah negara mungkin tidak dapat dijalankan di negara lain. Memberi kerja menghadapi banyak perbedaan politik, sosial, hukum, dan kultural antar negara dan orang di luar negara. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia internasional umumnya berfokus pada 3 topik utama, yaitu mengelola sumber daya manusia di perusahaan global sebagai contoh, menyeleksi, melatih, dan memberi kompensasi kepada karyawan yang bekerja di luar negeri. Yang kedua, mengelola karyawan ekspatriat atau mereka yang dikirim oleh pemberi kerja ke luar negeri. Yang ketiga, membandingkan praktik manajemen sumber daya manusia di negara-negara yang berbeda. Selanjutnya, hal-hal yang mempengaruhi perbedaan manajemen sumber daya manusia antar negara. Yang pertama, budaya.
Perbedaan budaya di setiap negara merupakan hal yang menjadi tantangan tersendiri bagi manajer untuk manajemen sumber daya manusia yang tersedia. Manajemen sumber daya manusia harus mampu untuk menciptakan kondisi yang baik antara pekerja dan lingkungan budaya di mana mereka berada. Yang kedua, pendidikan. Perbedaan tingkat pendidikan antar negara juga mempengaruhi manajemen sumber daya manusia antar negara. Manajemen sumber daya manusia di negara maju akan berbeda dengan manajemen sumber daya manusia di negara berkembang. Kualitas sumber daya manusia dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang mereka miliki. Yang ketiga, sistem ekonomi. Sistem ekonomi di setiap negara memiliki perbedaan-perbedaan. Manajemen sumber daya manusia terpengaruh juga oleh sistem ekonomi negara di mana perusahaan sedang beroperasi. Manajemen sumber daya manusia di negara liberal akan berbeda dengan manajemen sumber daya manusia di negara yang menganut sistem ekonomi terpusat. Selanjutnya, sistem politik. Sistem politik yang dianut oleh suatu negara akan mempengaruhi manajemen sumber daya manusia dalam pembuatan dan penerapannya. Manajemen sumber daya manusia harus mampu menyesuaikan dengan sistem politik yang dianut oleh negara yang sedang menjadi tempat operasi. Sekian dari presentasi saya hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah penjelasan. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.